Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran IPA. Adapun tema materi kita hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Simak materinya baik-baik ya. Ini merupakan daftar isi untuk materi kita pada hari ini. Di sini ada dua buah gambar. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambar seekor kucing, dan yang sebelah kanan adalah gambar satu buah mobil. Kira-kira apa perbedaan dari kedua gambar ini? Jelas ya perbedaannya. Yang satu merupakan makhluk hidup dan yang satunya lagi merupakan benda mati. Lalu, kenapa mobil tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup? Padahal mobil juga bisa bergerak, juga bisa mengeluarkan zat sisa. Lalu kenapa tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup? Nah, untuk menjawab hal ini, simak materi ini baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Lanjut ke definisi makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupan inilah yang membedakannya dengan benda mati. Adapun jenis dari makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki 8 ciri khusus yang membedakannya dengan benda mati. Ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Oksigen oleh tubuh diperlukan untuk proses pembakaran bahan makanan menjadi energi. Kemudian, ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak, baik itu secara aktif maupun secara pasif. Manusia dan hewan itu memiliki pergerakan secara aktif, artinya dia mampu berpindah tempat. Kemudian tumbuhan dia bergerak secara pasif, artinya tidak mampu berpindah tempat. Manusia dan hewan dilengkapi dengan berbagai macam alat gerak untuk menunjang pergerakan. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga adalah perlu makan dan minum. Setiap makhluk hidup itu pasti memerlukan makanan dan minuman untuk mendapatkan energi guna kelangsungan aktivitasnya. Kemudian ciri makhluk hidup yang keempat adalah peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsang. Nah, misalnya saat tanaman putri malu disentuh pasti akan menutup. Atau misalnya saat kita terkena lampu sorot pasti otomatis akan menutup mata kita. Nah, itu merupakan contoh dari peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsang itu disebut sebagai iritabilitas. Adapun hewan dan juga manusia itu diberikan alat indera ya untuk menanggapi rangsang, misalnya mata untuk melihat, hidung untuk mencium, dan telinga untuk mendengar. Kemudian, ciri makhluk hidup yang kelima adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Setiap makhluk hidup itu memiliki cara untuk mengeluarkan zat sisa, seperti misalnya berkeringat, atau mengeluarkan urin, atau air kencing, dan juga mengeluarkan feses atau kotoran. Kemudian lanjut ke ciri makhluk hidup yang keenam, yakni tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup itu pasti pernah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh itu merupakan proses perubahan ukuran karena perubahan sel. Misalnya saat kita bertambah tinggi, itu merupakan contoh dari tumbuh. Sedangkan berkembang itu merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah beradaptasi. Nah, semua makhluk hidup itu pasti memiliki kemampuan untuk beradaptasi menyesuaikan perubahan lingkungan. Seperti misalnya pada gambar berikut ini. Ini merupakan gambar seekor bunglon ya. Kita tahu bunglon itu pasti
menyesuaikan warna tubuhnya atau warna kulitnya dengan lingkungan tempat dia berada. Nah, contoh lainnya adalah tanaman yang hidup di tempat yang lembab seperti teratai itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penguapan air. Sedangkan tanaman yang hidup di tempat yang kering seperti kaktus itu memiliki daun yang tebal dan juga sempit. Tujuannya adalah untuk memperlambat proses penguapan air. Lanjut ke ciri makhluk hidup yang ke-8, yakni berkembang biak. Semua makhluk hidup itu pasti mengalami yang namanya berkembang biak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya dan untuk menghasilkan keturunan. Nah, demikian 8 ciri makhluk hidup. Kita masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan pada pertemuan kita kali ini adalah makhluk hidup merupakan organisme yang mampu bernafas dan bergerak, perlu makan dan minum, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, tumbuh dan berkembang, mampu beradaptasi menyesuaikan perubahan lingkungan, dan mampu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ini merupakan biodata pembuat. Oke, terima kasih telah belajar bersama kami. Tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.